Sekarang kita coba mengacu pada buku Tazkiyatun Nafs, konsep penyucian jiwa menurut ulama salaf. 1. Ikhlas. Memurnikan perbuatan atau perkataan semata-mata karena Allah, mendapat ridho dan cinta Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Allah. Ikhlas adalah pembersihan hati dari segala kotoran sedikit ataupun banyak, sehingga tujuan benar-benar murni karena Allah, bukan yang lain. Niat. Ibadah untuk Allah supaya kamu bisa menuai di akhirat. Ibadah untuk akhirat. Amal tergantung pada niatnya. Seseorang akan mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, hijrahnya pun kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa niat hijrahnya kepada dunia yang diinginkan, hijrahnya pun untuk apa yang ia inginkan. Ilmu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Samakan orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, Dia akan memahamkannya tentang perkara agama. Barang siapa menempuh jalan untuk mendapat ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Berjalan untuk menghadiri majelis para ulama dan juga menempuh jalan maknawi untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafalkan dan mengkajinya. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu yang ia pelajari menuju surga. Setiap orang yang menuntut ilmu itu akan ditolong, menunjukkan tentang Allah dari jalan yang paling dekat. Barang siapa menempuh jalan ilmu, ia akan sampai kepada Allah dan kepada surga dari jalan yang paling dekat. Ilmu itu ada dua. Salah satunya adalah ilmu yang buahnya ada di hati manusia, yaitu ilmu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, dan menuntut rasa takut, pengagungan, kecintaan, raja, dan tawakal kepadanya. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu ada dua, yaitu ilmu lidah dan ilmu hati. Hati. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Hati yang selamat didefinisikan sebagai hati yang terbebas dari setiap syahwat, keinginan, dengan perintah Allah, dan dari setiap syubhat, ketidakjelasan yang menyeleweng dari kebenaran. Hati tidak pernah beribadah kepada selain Allah dan berhukum kepada selain Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersikap mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal siapa Robnya. Ia tidak beribadah kepadanya
enggan menjalankan perintahnya, hati seperti ini selalu berjalan bersama hawa nafsu, kenikmatan duniawi, walaupun itu dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ia tidak peduli kepada keridoan atau kemurkaan Allah. Baginya yang penting memenuhi keinginan hawa nafsu. Hati yang dinyatakan sehat bila kerinduan kepada hikmah, seperti kerinduan seseorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Barang siapa tentram dan sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah, tentram dan sejuk hati pulalah semua yang memandangnya. Hati yang sehat hanya memiliki satu keinginan, taat kepada Allah. Sangat bakhil terhadap waktu, menyesal jika terbuang sia-sia. Jika telah masuk waktu sholat, lenyaplah segala harapan dan kesedihan terhadap dunia. Ia mendapatkan kelapangan, kenikmatan, penyejuk mata, dan penyejuk jiwa di dalam sholat itu. Tidak pernah letih untuk berzikir kepada Allah, ikhlas, loyal, ittiba, ihsan untuk beramal soleh. Penyebab sakitnya hati: banyak bicara, menjadikan lurusnya hati sebagai syarat lurusnya iman, menjadi lurusnya lisan sebagai syarat lurusnya hati. Jangan kalian berbanyak kata selain zikrullah. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kerasnya hati, dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah memiliki hati yang keras. Barang siapa banyak bicaranya, banyak kekeliruannya. Barang siapa banyak kekeliruannya, banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang pantas baginya. Yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Banyak makan. Sedikit makan akan melembutkan hati, menguatkan daya pikir, membuka diri, serta melemahkan hawa nafsu dan sifat marah. Sedangkan banyak makan akan mengakibatkan sebaliknya. Barang siapa memelihara perutnya akan terpelihara dinnya. Barang siapa mampu menguasai rasa laparnya akan memiliki akhlak yang baik. Banyak dalam bergaul. Bergaul secara berlebihan membawa kerugian dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan seluruh makhluk. Bergaul dengan mereka adalah keuntungan yang nyata. Selama Anda bergaul dengan mereka, Anda akan sehat. Mereka adalah profesional dalam urusan muamalat bisnis dan yang semisalnya. Bergaul dengan mereka akan membawa penyakit. Mereka adalah orang yang tidak membawa keuntungan dunia maupun akhirat. Sebaliknya, dia akan membawa kerugian dunia dan akhirat, atau salah satunya. Jika Anda bergaul dengannya, sesungguhnya ia adalah penyakit yang membawa penyakit yang menakutkan. Jangan berteman dengan orang yang menjadikan sunnah sebagai bid'ah dan sebaliknya. Banyak memandang. Pandangan itu adalah panah beracun iblis. Barang siapa menundukkan pandangannya karena Allah, Dia akan berikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan ia rasakan sampai bertemu dengannya. Masuk
cepatnya setan lewat jalan ini melebihi kecepatan aliran udara di ruang hampa. Setan akan menjadikan wujud yang dipandang seakan-akan indah, menjadikan sebagai berhala, tautan hati, kemudian mengobrol janji dan angan-angan, lalu ia menyalakan api syahwat dan lemparkan kayu bakar maksiat. Seseorang tidak mungkin melakukannya tanpa adanya gambaran wujud yang dipandangnya. Pandangan itu menyibukkan hati, menjadikan lupa akan hal-hal yang bermanfaat baginya atau keduanya. Akhirnya urusannya pun jadi kacau. Ia selalu lalai dan mengikuti hawa nafsunya. Dan janganlah kamu taat pada orang yang kami lalaikan hatinya dari zikir dan mengikuti hawa nafsunya serta urusannya kacau balau. Antara mata dan hati ada kaitannya. Bila mata telah rusak dan hancur, maka hati pun rusak dan hancur. Membiarkan pandangan lepas adalah kemaksiatan kepada Allah. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Bila hati telah bersinar, berbagai amal kebaikan akan mendatangkan dari berbagai penjuru untuk dilaksanakan. Sebagaimana bila ia gelap, berbagai bencana dan keburukan pun akan berdatangan dari berbagai tempat. Nutrisi yang menghidupkan hati adalah zikir, istighfar, doa, sholawat, qiyamul lail. Zuhud. Jika kecintaan kepada Allah adalah tingkatan keimanan yang paling mulia, maka zuhud terhadap dunia adalah keimanan yang paling mulia pula. Pengertian zuhud adalah berpalingnya keinginan terhadap sesuatu yang lebih baik darinya. Ilmu yang akan menghantarkan manusia ke gerbang zuhud adalah ilmu tentang betapa hinanya sesuatu yang ditinggalkan jika dibandingkan dengan sesuatu yang diambil. Fondasi zuhud adalah ridho terhadap semua yang datang dari Allah. Orang yang qanaah adalah orang yang zuhud dan dialah orang yang hakikatnya kaya. Tidak pernah bersukacita atas melimpahnya dunia, pun tidak pernah berduka cita atas kehilangan dunia. Di mata mereka, kekayaan dunia itu ibarat tanah. Nafsu. Ketika mereka telah berhasil menundukkan nafsunya, siapapun yang demikian keadaannya telah berhasil dan sukses. Sebaliknya, siapa saja yang dikalahkan nafsunya telah gagal dan hancur. Nafsu mutmainah. Apabila nafsu tenang dan tentram dengan zikrullah, tunduk kepada Allah, rindu berjumpa dengan Allah, serta jinak kala dekat dengan Allah, yaitu seorang mukmin yang nafsunya tenang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Nafsu lawwamah, nafsu yang selalu berubah keadaan, sering berbalik, berubah warna. Kadang ia ingat, kadang lupa, kadang berpaling,
darinya. Kadang ia cinta, kadang benci, kadang gembira, kadang sedih. Yang pertama, nafsu yang dungu, dan dengannya menganiaya diri sendiri. Dia dicela oleh Allah dan para malaikat. Nafsu yang selalu mencela pemiliknya karena kekurangannya dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan nafsu yang paling utama adalah nafsu yang mencela diri atas kekurangannya kepada Allah, dan ia siap menerima celaan dalam menggapai ridhonya. Demikian ia terbebas dari celaan Allah. Nafsu ammarah bisu. Ini adalah nafsu yang tercela. Ia mengajak keburukan dan itu memang tabiatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari kejahatan selain orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Muhasabah, introspeksi. Mengatasi kekuasaan nafsu amarah atas hati seorang mukmin adalah dengan selalu mengintrospeksi. Orang yang berakal, ia adalah orang yang mengendalikan nafsunya dan beramal sebagai persiapan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah bahwa Dia akan mengampuninya. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak lupa mengintrospeksi nafsu, menyempitkan ruang geraknya dan menahan gejolaknya, sehingga setiap hembusan nafas adalah bernilai tinggi. Sabar. Allah menjadikan sabar sebagai kuda yang tak pernah letih, pedang yang tak pernah tumpul, pasukan perang yang tak pernah terkalahkan, dan benteng yang tak tertaklukkan. Dengan kebersamaan Allah inilah orang-orang yang sabar dapat mencapai kebaikan dunia dan akhirat, serta mengenyam kenikmatan lahir dan batin. Syukur. Syukur adalah memuji Sang Pemberi nikmat atas kebaikan yang telah Ia kuasakan kepada Anda. Termuat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi bangun malam sampai pecah-pecah kedua telapak kaki beliau. Engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang sudah maupun berlalu. Lalu beliau menjawab, tidak. Bolehkah hamba menjadi hamba yang pandai bersyukur? Masya Allah. Tawakal. Usaha sudah, doa juga sudah, maka hendaklah menyerahkan hasilnya kepada Allah, yaitu tawakal, kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah. Mencintai Allah. Mahabbah, kecintaan kepada Allah adalah tujuan akhir derajat tertinggi. Ilah adalah zat yang dicenderungi oleh hati dengan kecintaan, pengagungan, pemuliaan, penghinaan diri sendiri di hadapannya, ketundukan, peribadatan. Ibadah adalah kesempurnaan cinta
ketundukan, dan penghinaan diri. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Ia lebih gembira kepada taubat seseorang daripada kegembiraan seorang musafir di padang pasir yang menemukan unta yang telah dicarinya. Allah tidak tidur dan memang tidak layak baginya untuk tidur. Dia merendahkan timbangan dan mengangkatnya. Amalan di malam hari terangkat menuju kepadanya sebelum siang. Begitu pula amalan di siang hari terangkat menuju kepadanya sebelum malam. Hijabnya adalah cahaya. Andaikan dia menyingkapkan, niscaya kesucian wajahnya akan membakar segala sesuatu yang dipandangnya. Ridho adalah hal yang lebih utama, di mana sabar adalah hukumnya wajib. Mereka yang ridho adalah yang dapat menghayati hikmah dan kebaikan zat yang mendatangkan ujian. Sabar adalah menahan diri dari kekecewaan, kemarahan, sakit, dan kesedihan. Sedangkan ridho adalah berlapang dada atas ketetapan Allah. Raja adalah tenang dan senangnya hati karena menunggu sesuatu yang disukai dan dicintai. Pengharapan hanya kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Kalau kalian mengetahui apa yang diketahui tentang keagungan Allah dan betapa murka Allah kepada yang bermaksiat kepadanya, pastilah tangis, kesedihan, dan ketakutan kalian kepada yang menunggu kalian akan berkepanjangan dan kalian tidak akan pernah tertawa sama sekali. Dunia, kesenangannya yang menipu adalah apa saja yang melalaikanmu dari mencari akhirat. Adapun yang tidak melalaikanmu, maka itu bukan kesenangan yang menipu, melainkan kesenangan yang menghantarkan kamu kepada kesenangan yang lebih baik lagi. Taubat, saatnya bertaubat, memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan.